dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya semakin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang murid Kristus berarti harus siap sedia untuk memberitakan Injil, melaksanakan perintah Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Pada pesta bertobatnya Rasul Paulus hari ini, kita diajak untuk merefleksikan, merenungkan, dan kemudian melaksanakan 3 tugas kita sebagai anggota gereja. Tugas yang pertama adalah tugas koinonia, yakni berusaha untuk membangun persekutuan di dalam gereja, berusaha untuk mempersatukan semua orang yang percaya kepada Yesus. Hal ini merupakan perintah Yesus sendiri. Seperti dalam bacaan tadi kita mendengarkan, Yesus berkata kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Persekutuan yang kita wartakan dan kita laksanakan melalui baptisan menjadikan kita orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus, menjadi satu di dalam Dia yang kita imani. Tugas yang kedua sebagai murid Kristus adalah martiria, yakni kesaksian melalui kata-kata dan tindakan yang harus kita lakukan sebagai murid-murid
Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus menyatakan dengan tegas, tanda-tanda yang menyertai orang percaya adalah mereka akan mengusir setan-setan dan berbicara dalam banyak bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kesaksian yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota-anggota gereja melalui tindakan-tindakan kita, melalui kata-kata kita. Ketika berhadapan dengan berbagai macam situasi yang menantang kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus tetap bertahan pada tugas kita, pada misi kita untuk mewartakan Injil, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan tugas yang ketiga adalah diakonia, yakni pelayanan kasih kepada sesama. Dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan bahwa tanda-tanda yang menyertai orang percaya diantaranya adalah mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pelayanan-pelayanan kepada mereka yang menderita, yang sakit, yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir adalah tugas dari kita masing-masing sebagai murid-murid Kristus yang diutus ke seluruh tempat di mana saja kita berada untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan-pelayanan kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang membaharui dirinya, membaharui hidupnya dari seorang yang penuh dengan dosa, yang menjadi salah satu penganiaya murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus, menjadi alat pilihan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Bahkan menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam cobaan, berbagai macam godaan, Rasul Paulus tetap setia mewartakan kerajaan Allah. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas Roh Kudus-Mu yang Engkau utus kepada kami, yang menyertai kami, yang senantiasa menggerakkan kami sebagai murid-murid Kristus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini, di mana saja kami berada. Kami mohon kuatkanlah kami, sertailah kami dan berkatilah kami selalu, agar kami tetap setia, tetap tabah, tetap kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, untuk senantiasa menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Di tengah-tengah perkembangan zaman, di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan cobaan yang kami hadapi, semoga Engkau menguatkan kami, agar kami tetap setia melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.